Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Adinda Sabila Putri Darmalia dan di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah kasus viral yang pernah terjadi di tahun lalu dan aku juga bakal menjelaskan beberapa teori-teori sosiologi yang berkaitan dengan kasus ini. Selain itu, aku juga bakal memberikan beberapa upaya penyelesaian agar kasus ini tidak terulang kembali. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas kasus tentang seorang warga Indonesia yang ditangkap oleh polisi Jepang karena telah melakukan perampokan serta penyerangan kepada pasangan lansia di sana. Nah, kira-kira apa motif dari si pelaku melakukan kejadian ini dan gimana kelanjutan dari kasus ini? Mari kita kupas tuntas kasus ini bareng-bareng. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah duduk nyaman, ambil cemilan, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke, mari kita mulai. 18 November tahun 2024 telah terjadi sebuah peristiwa menggemparkan yang berlokasi di sebuah kota Kakigawa yang berada di prefektur Shizuoka, Jepang. Yakni pelaku seorang pria berusia 24 tahun bernama Yogi Agang Prayogo yang merupakan warga negara Indonesia. Dia melakukan aksi perampokan dan penyerangan kepada pasangan lanjut usia suami istri di rumah mereka sendiri. Nah, kejadian ini itu terjadi sekitar pukul 5 sore. Dan di Jepang sendiri, pukul ini tuh merupakan jam-jam orang pulang kerja. Sama halnya seperti orang-orang yang ada di Indonesia. Sore itu, Yogi mendatangi rumah korban yang jaraknya hanya berjarak sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Yogi sendiri sudah menyiapkan sebuah pisau dapur di tangan kirinya. Kemudian dia pun menekan intercom dengan tangan kanannya. Setelah pintu terbuka, tanpa basa-basi dan tanpa aba-aba, Yogi pun langsung menyerang. Korban perempuan berusia 78 tahun mengalami luka serius di bagian wajah dan tangannya. Sementara suaminya yang berusia 81 tahun pun ikut terluka. Namun hanya di beberapa bagian tubuhnya. Luka si suaminya ini tidak separah yang dialami oleh sang istri. Kemudian mereka berdua ini dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi yang kritis. Sementara itu, setelah melakukan aksinya, Yogi pun pergi melarikan diri. Tapi, kepolisian Jepang langsung bergerak cepat ke tempat kejadian setelah mendapat panggilan dari sang korban suami. Para kepolisian Jepang melakukan penyelidikan di tempat kejadian selama 9 hari. Dan di sana pun mereka menemukan beberapa barang yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan si pelaku. Adapun beberapa barang yang ditemukan oleh para polisi Jepang yaitu seperti sendal, masker, dan juga sebuah pisau dapur. Butuh waktu 9 hari untuk polisi menyelidiki kasus ini. Hingga pada akhirnya di tanggal 27 November tahun 2024, Yogi berhasil ditangkap dan dibawa oleh polisian Jepang ke pengadilan untuk mendapat hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Tapi teman-teman, yang bikin miris itu adalah motif dibalik aksi yang dilakukan oleh si Yogi ini. Jadi bukan karena dendam ataupun emang si Yogi punya masalah dengan pasangan lansia ini, tetapi Yogi melakukan ini karena judi online. Yap, kalian gak salah dengar. Yogi sendiri yang mengaku bahwa ia melakukan aksi ini hanya untuk menutupi kekalahannya di dalam sebuah perjudian online. Nah, dan disinilah pertanyaan besar muncul. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal ini hanya untuk judi online? Apa yang akan terjadi dengan Yogi selanjutnya? Seberapa berat hukuman yang akan diterima Yogi di Jepang sana? Jadi, KBRI Tokyo sudah turun tangan untuk memastikan hak-hak Yogi dipenuhi selama proses penghukuman. Tapi, tetap saja, ini merupakan sebuah kasus serius yang bisa membuatnya menghadapi hukuman yang lebih berat. Teman-teman sendiri tahu, Jepang itu merupakan negara yang terkenal dengan ketertibannya dan juga terkenal sangat ketat dalam menangani kejahatan kekerasan. Nah, teman-teman, gimana pendapat kalian tentang kasus yang sudah aku bahas ini? Kalian ada ngerasa geram gak sih atau kayak kesel gitu sama si pelaku ini? Kalau aku sendiri sih ada ya. Kayak kok bisa si pelaku ini punya niatan untuk ngelakuin hal kejahatan sebesar ini? Aku nggak habis pikir. Dan semoga aja si pelaku ini belajar atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Oke, selanjutnya aku bakal ngasih beberapa saran atau upaya penyelesaian agar kasus ini itu gak terjadi dan terulang kembali. Yang pertama, saran pada beberapa lembaga LPK agar lebih menyaring dan memperketat penyeleksian calon pekerja yang akan terbang ke Jepang. Bukan karena apa-apa, takutnya kasus ini tuh berulang kembali dan bisa jadi bawa pengaruh buruk untuk LPK-LPK yang ada di Indonesia. Itu seperti tahu-tahu Jepang tutup pintu buat menerima para TKI-TKI yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya yang kedua, saran aku yaitu adakan interview atau tes psikologis pada para calon pekerja yang akan berangkat ke Jepang. Ini tuh bertujuan untuk mengetahui psikolog dari si calon pekerja dalam menangani masalah ataupun rintangan yang bakal dia hadapi selama bekerja di sana. Nah, aku juga mau ngasih saran pada kalian untuk tidak terlalu tergiur dengan gaji yang didapatkan. Memang kalau kita dirupiahkan, gajinya itu cukup besar, tapi itu tuh sama aja halnya kayak di Indonesia. Jika memang kalian tetap kekeh pergi, silahkan. Tapi kalian matangkan dulu atau latih dulu skill kalian dalam memanage pengeluaran dan penghasilan ataupun pendapatan yang bakal kalian terima selama bekerja di Jepang. Oke, segitu beberapa saran ataupun upaya penyelesaian yang bisa aku berikan. Dan selanjutnya aku bakal ngebahas teori sosiologi yang berkaitan dengan kasus ini. Jadi menurut teori konflik Karl Marx, konflik bisa terjadi jika individu dari kelas bawah seringkali mengalami tekanan ekonomi sehingga mendorong mereka untuk melakukan sebuah aksi kriminal untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan tertentu. Setelah aku analisis lagi, kasus itu termasuk dalam konflik dengan orang lain. Mengapa demikian? Konflik ini juga termasuk dalam konflik dengan orang lain karena ada interaksi langsung antara pelaku dan korban yang berujung pada tindakan kekerasan. Nah, guys, gimana pendapat kalian tentang kasus yang sudah aku bahas ini? Apakah ini murni karena tekanan ekonomi yang dialami oleh Yogi atau ada faktor lain yang membuat Yogi melakukan aksi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Saya Adinda Sabila Putri Dermalia pamit undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya.